Oke, kita mulai ya semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Apa kabar nih semuanya? Sehat? Baik. Alhamdulillah ya. Mudik nggak ini teh? Mudik, Pada Bu. mudik? Mudik. Mudiknya kemana ini? Samsul mudik kemana? Ke kosan lagi, Bu. Oh, mudik ke kosan ya. Mudiknya di kosan aja ya. Nggak apa-apa ya. Halal bihalalnya sama ibu dan bapak kos ya. Dan teman-teman kosan. Yang lain ada yang mudik keluar Jawa, keluar Pulau Jawa gitu. Kalau mudik keluar Pulau Jawa tuh suka resah ini nggak dapat tiket pesawat ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang mudik keluar Pulau Jawa lancar ya dan sehat ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat sih pada di kosan atau di rumah ya di Bandung, Cimahi seperti itu ya. Atau mungkin di kampung halamannya ya ininya kelas online-nya ya. Nggak masalah dari manapun yang penting kembali lagi ke real world gitu ya, eksis lagi kembali ya, apa, digeplakin semua, "Ayo ayo liburannya udah beres, yuk kita, kembali lagi ke aktivitas kuliah kita," ya. Masih ada kue lebaran mangga dimakan ya, kue lebarannya boleh bisi-basi ya, kudu dimakan atuh ya, kasihan udah dibikin. Sambil ngemil mangga silahkan, udah nggak kelihatan ini, tapi kudu bagi-bagi ya. Oke, mungkin, karena masih dalam suasana lebaran, sebelumnya saya mengucapkan dulu, meskipun udah telat ya lebarannya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Pasti saya banyak kekurangan atau kesalahan ya, mohon agar dimaafkan ya. Dan, apa namanya, kita udah, nggak ketemu ya terakhir di UTS, udah gitu langsung libur ya. Udah gitu, liburnya lumayan kan 2 minggu ya, healing gitu ya kalau anak muda zaman sekarang mah ya, bisa healing dulu ya tapi kita kembali lagi ke ini, ke laptop ya, untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Saya juga masih pengen rebahan ya sebetulnya ya. Soalnya hari Senin itu merah lagi ya, long weekend lagi ya, merah lagi. Nanti ada di akhir bulan Mei kalau nggak salah ada tanggal merah lagi, hayo we gitu ya. Jadi hasrat rebahan itu lebih tinggi daripada daripada, beraktivitas gitu ya. Ah, jangan, harus harus semangat ya, harus semangat, hayu urang kerjakeun deui yuk tubesnya teh gitu ya, kerjain lagi semua-semuanya. Nah, untuk UTS gimana itu kemarin? Kalian bisa lihat ya mungkin kalau PG hasilnya betul atau salah bisa apa, menaksir gitu ya, ini nilai saya di berapa nih gitu kan ya, bisa dikira-kira ya. Berapakah nilai saya gitu ya, plus ini anggap aja, itunya esainya nggak dapat dulu. Nah kira-kira itu nilai itu berapa tuh? Coba udah memenuhi target belum ya? Karena IMK itu ya memang dia kayaknya tuh, ah teori doang gitu ya, ah formalitas. Tapi enggak loh IMK itu kalau kalian betul-betul kerjakan ke lapangan, waduh, susah ya. Alhamdulillah ya ribet gitu ya, kalian harus ketemu sama user ya. Terus, kalian harus apa, harus menganalisa mulai sejak awal dari tasnya user seperti apa, masalah apa yang mereka temui dan kawan-kawannya, sampai jadilah aplikasi terus diujikan lagi ke user. Tidak hanya sebatas kalian bikin aplikasi terus selesai, gitu ya. Jadi pesan saya adalah, kalian ini akan menemui TA, sorry, KP dulu ya. Besok ya KP ya, habis UAS langsung pada ribut gitu kan KP pada, "Wah saya sama siapa nih kelompoknya, saya KP di mana, dosennya siapa," gitu kan ya. Riweuhnya, berapa minggu lagi ya? Langsung diingetin ya. Ya itu ya. Nah nanti di KP itu, kalian harus menggunakan ilmu-ilmu yang sudah didapat di IMK gitu loh. Jadi begini, saya sering ya baik sebagai pembimbing ataupun penguji ya. Kalau sebagai pembimbing pasti saya sudah peringatkan dari awal ya pada mahasiswa bimbingan saya, bahwa tas-tas, harus ada tas analisis gitu ya, bahwa tas-tas dari si user itu
memang tercover di sistem ya, dan memang sistemnya itu, menawarkan solusi dan bahkan kita harus berikan lebih ya, lebih dari yang mereka inginkan, harus ada nilai plusnya. Tapi, begitu ini ya, saya sebagai penguji itu saya dan rekan saya yang, karena penguji ada 2 ya, rekan penguji lainnya itu selalu nanya ya, "Anda IMK-nya lulus nggak?" Itu saya sering banget ya. Bahkan kalau saya jadi audiens pun ada dosen pembimbingnya siapa sih, Bapak Ibu X gitu ya, pengujinya Bapak Ibu X, Y, Z gitu ya. Saya nonton, itu biasanya ditanyakan, hal-hal berkaitan dengan IMK ya, pasti itu. Kenapa? Soalnya kalian waktu KP ketemunya sama user. Jadi saya harap IMK ini kalian dapatkan nilai bagus itu betul-betul karena emang nilai kalian bagus dan kalian paham ya. Jangan cuman sekedar, gugur tugas gitu. Dan IMK itu jangan dipandang sebagai, "Ah, dia mah teori," gitu ya. Ih, pelaksanaannya nggak sesimpel teorinya ya. Jadi ucapan-ucapan yang saya informasikan nanti kalian analisis, nanti kalian gini, kalian gitu, itu tidak seindah pelaksanaannya, seriusan. Nanti deh di KP kerasa deh, kalau di KP itu terasa banget ya. Jadi ketika di KP nanti kalian ketemu sama user, kalau saya sih suka minta gali ya, coba digali ya, jangan cuman nangkring gitu ya, pasrah, nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Kita harus betul-betul observasi, wawancaranya betul-betul ya, bahkan kalau bisa kalian kalau di kemarin kita sempat bahas apa tuh namanya, design thinking ya, kalian ada di situ proses, harus, merasakan bagaimana rasanya jadi user ya, empathize ya, kalian harus berempati dan merasakan gimana sih kalau saya jadi user. Misalnya kalian di plotting nih di KP itu harus menyelesaikan masalah di bagian keuangan di mana kalian datang ke sana sebagai programmer, nih saya akan bikinkan aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bagian keuangan. Nah kan kalian itu orang luar ya, "Lu siapa sih?" Gitu kan. "Gua nggak kenal, lu siapa sih kok so tahu banget mau menyelesaikan masalah kita?" Biasanya gitu ya, ada penolakan. Nggak bisa gitu juga ya, kalian nggak bisa, "Oh oke deh mundur," nggak boleh gitu karena kalian tugasnya memang harus menggali ya, yang namanya juga KP ya. Kalian ada di sana nangkring, nanya-nanya, bahkan kalau bisa kalian merasakan jadi pegawai di bagian keuangannya gitu ya. Jadi ikut di situ, empathize ya. Misalnya ikut sama Ibu Ani gitu ya, Ibu Ani di bagian keuangan. Nah ini Ibu Ani, stafnya siapa aja, kalian harus kenal. Dalam satu ruangan semuanya kalian kenali dan, alurnya, seperti apa, alur ininya ya, alur tugasnya, SOP-nya, pokoknya pokoknya seru lah gitu ya, seru ya. Jadi KP itu nanti di mana kalian harus, eee, masuk ke dunia nyata ya, apa, prelude-nya ini ya kalau kata saya prelude-nya TA dan prelude-nya, kalian jadi seorang lulusan informatika gitu. Ih nggak kerasa ya, bentar lagi ya. Ayo bentar lagi TA, aduh semester depan nih, dalam tahun yang sama ini kalian tiba-tiba sudah KP dan TA 1 ya. Berarti nanti 2023 kalian lulus dong, setuju nggak? Siapa yang mau lulus? 2023 genap lulus, siapa yang pengen? Pengen ya? Tahun ajaran 2022-2023 ya Tia langsung, "Aku mau lulus," ya. Harus ya, harus harus lulus on time gitu. Dan semuanya terutama DSE kan ya berhubungan dengan user ya, IMK-nya itu ditanyain banget ya, kepake banget gitu. Jadi jangan sampai ditanyain, "Kamu IMK-nya lulus nggak? Dosennya siapa? Kok kagak ngerti? Kayak gini-gini aja nggak bisa." Ih, percaya deh sering banget ya, sering banget kayak gitu. Ketika kalian mengomentari aplikasi lain, itu kayaknya hantem-hantem aja ya, gampang ya. Wah ininya jelek, ininya kurang, ininya gini dan gitu. Giliran kalian disuruh bikin atau perbaiki, cengak-cengok biasanya. Itu terjadi sama saya juga, tenang aja, bukan kalian aja, saya juga gitu. Saya bisa ngomentarin, "Ih ini gamenya jelek, ih ini kok ini aplikasinya gini, kok nggak enaken." Kayak misalnya, Peduli Lindungi gitu ya, oh saya komentarin. Terus apa yang untuk BPJS gitu ya saya komentarin.
seperti itu. Tapi pas, kita tawarkan solusi, ya udah atuh, jadi UI/UX designer atuh dari proses awal sampai akhir, coba di sketsa UI-nya hulang-hulang ya. Nah, itu yang terjadi, biasanya gitu. Sama ya, kalian juga gitu mungkin ya? Nah, nanti MOTD juga ini, kita hari ini MOTD-nya di Figma ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya, apa, intronya, karena ini udah tengah semester, jadi saya harap sih kalian belajar IMK-nya nggak cuman sekedar gugur tugas ya, tapi betul-betul paham, ya, betul-betul diterapkan. Jangan nganggap ini mah teori semata, memang iya sih teori, saya juga nggak terlalu suka dengan teori, makanya kita banyakin praktek gitu kan ya, selalu aja ada MOTD, kalau enggak Figma kayak gitu-gitu ya, itu supaya ngasah juga gitu. Dan juga ada tugas besar yang nanti minggu ke berapa tuh, coba saya buka contekan silabusnya ya, itu di minggu ke, coba kita cek ya, minggu ke, mmm, ke-10 ya, pertemuan 10 itu kalian lagi-lagi menyampaikan progres tugas, gitu ya. Yang kemarin di pertemuan 7 itu kalau nggak salah saya lagi sakit ya, jadinya kalian presentasi di YouTube ya? Saya lupa, atau belum beres, atau belum sempat? Soalnya di kelas sebelah itu sudah ada ini, sudah ada proses penyampaian progres. Kan saya agendanya 5 menit ya per kelompok, taunya gimana coba? Lasut ya, nggak bisa 5 menit ternyata ya, nggak bisa 5 menit satu kelompok tuh, sampai 10 menit, sampai 15 menit, pokoknya lasut itu aja nggak sampai ya, nggak dapet tuh 5 menit, pada lebih semuanya, gitu. Dan pada banyak yang salah, ada banyak yang salah. Ya jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi di balik layar, takut salah gitu ya, mangga silahkan, boleh. Tapi nanti pertemuan 10 kita juga ada penyampaian progres tugas besar, dipaksa sama saya ya 5 menit ya, bener-bener 5 menit ya laporan progresnya udah bagaimana. Dan yang dimaksud dengan laporan progres itu kalian bukan bukan menyajikan, "Bu, ini tampilan UI-nya," enggak ya, justru kita itu kalau di IMK apa-apa itu selalu why and why gitu ya. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Ini kenapa ada proses ini? Memang SOP-nya gimana? Kenapa ada proses seperti itu? Emang tas aslinya bagaimana? Itu sih ya. Dan berdasarkan design thinking ya. Terus sudah kalian udah buat persona juga kan ya? Ada personanya kayak gitu-gitu ya. Udah belum sih? Saya lupa. Di minggu ketujuh udah belum? Udah, Bu. Udah ya? Saya soalnya di itu saya nggak nemu di Sinau ya. Di Sinaunya nggak kelihatan. Ya nanti ini ya, saya cari lagi recordingnya ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi siap-siap ya. Nah, jadi pertemuan hari ini sama minggu depan kita masih teori, minggu depannya lagi itu progres ya. Terus saya ini aja ya, saya kasih itu ya, saya kasih lihat kalender ya, coba kalender. Kalendernya, bentar ya, ini ya. Ini kan masih penyampaian materi, terus ini 26 kita presentasi tugas besar part 3 berarti ya, part 3 responsi ya yang per kelompok 5 menit. Oke, ini 8, 9, 10, 11-nya di tanggal 2 tuh ya, 11-nya di tanggal 2 itu teori lagi, ada kuis juga. Sebetulnya di sini juga ada kuis ya, di 26 ada di 19 ada kuis, di tanggal 2 ada kuis ya. Nah, ini pertemuan 12, 13. Kalian mempresentasikan tugas besar ya. 9 dan 16. Siap-siap tuh ya. Berarti berapa minggu lagi tah? 1, 2, 3 minggu lagi ya.
3 minggu lagi ya, hari ini nggak dihitung. Ini presentasikan tugas besar, terus tanggal 23-nya apa, presentasi videonya ya, kayak kayak itu ya, kalaupun misalkan kalian yang jadi aktornya atau aktrisnya, silahkan ya. Jadi bikin video, mulai dari ini, ada apa ya, mulai dari ada masalah, sehingga oke solusinya adalah aplikasi saya kayak iklan gitu loh. Kayak misalnya Anda rorombeheun, nah gitu kan ya, pakailah krim bla bla bla, nah kayak gitu kurang lebih ya. Jadi di tanggal 23 itu, TVC-nya atau, TV komersial gitulah, pura-puranya video komersial dari aplikasi kalian, itu udah dipresentasikan dan itu berdasarkan ini ya, hasil dari revisi presentasi kalian di pertemuan tanggal 9 dan tanggal 16. Tuh, udah deh 23 terakhir, ininya pasti di sini udah UAS, nah ya. UASnya di akhir Juni, gitu ya. Oke. Terus, eee, saya ingatkan kembali ya tadi tentang UTS ya, UTS nilainya sekian, masih saya olah ya, terus kalian pengen dapat A berarti harus gimana, ya mangga dihitung aja ya QTA-nya berapa, terus UAS-nya harus berapa kalau pengen A, kalau UTS-nya udah terlanjur, ini ya ancur-ancuran ya, sok diinikan aja, ditargetkan gitu ya, ditargetkan aja. Ya, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Tidak adakah? Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Oh, saya mau ada iklan dulu ya. Kalian tahu ya waktu itu saya menawarkan event virtual reality creation training. Nah, bagi yang ingin mendaftar untuk di batch 2, silahkan masih saya buka kembali karena batch 2-nya itu belum dilaksanakan ya. Batch 2-nya tanggalnya nanti akan kami tentukan ya, yaitu antara Unjani dan Telkom kita masih ngegodok tanggal ya. Tapi pelaksanaannya secara offline ya, full offline. Biar kalian kesonoan atau ya, ketemu sama temen ya di kampus ya. Nggak kangen gitu praktikum di kampus. Iya, kalau ini salah satu yang kemarin saya wawancara, Emia tuh semangat ya. Emia bersedia offline, bersedia gitu ya. Alhamdulillah ya. Semoga ini nanti hasil seleksinya Emia ikut di batch 2 ya. Tapi Emia ada di Bandung kan? Iya, Bu. Ada di Bandung ya. Jadi nanti kalau offline langsung tinggal ini aja ya. Naik kendaraan gampang. Yang lain silahkan boleh ikut ya. Bukan boleh ikut, boleh daftar ya. Boleh daftar nanti kami masih seleksi ya. Meskipun gadgetnya enggak sanggup, gadgetnya enggak sanggup gimana sih? Pokoknya laptopnya inilah, laptopnya kentang gitu ya, Bu, saya laptopnya kentang nggak bisa Unity. Ya udah tenang aja karena nanti, lab-nya memfasilitasi ya, makanya pelaksanaannya offline. Jadi nanti orang Telkomnya datang gitu-gitulah ya. Silahkan daftar ya, nanti linknya saya, inikan kembali, saya berikan kembali di grup. Oke, jangan sampai ketinggalan ya event-nya ya. Ada yang masuk batch 1 nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Bu, emangnya, boleh DSE? Ya boleh ya, gini ya, VR itu bukan milik AIG ya. Semua AIG, DSE, SI, bahkan SI saja ikutan ya. Tahu nggak anak SI itu anak semester berapa coba? Kalian kalah ya. Anak SI itu baru semester 2 dia udah ikutan ya, gitu. Anak SI kemarin ada berbondong-bondong pada daftar ya. Dia itu baru berapa sih, 18 orang ya, yang daftar 15 orang, kan saya bingung. Saya bingung nyeleksinya ya. Tapi rupanya sebagian dari mereka mulai terseleksi alam ya, terseleksi karena tidak berkenan offline. Soalnya mereka ya biasa ya maba ya, masih di Jakarta gitu ya, masih di kotanya masing-masing. Jadi belum pada punya kosan gitu loh. Kan kalau kalian mah udah punya kosan ya.
atau memang di Cimahi, di Bandung tuh anak-anak baru mah enggak ya. Ibu saya belum punya kosan, jadi masih di Jakarta, nggak bisa ikut offline, begitu jawabannya. Tapi saya pengen banget, iya tapi masalahnya harus offline, kata saya gitu ya. Harus offline, kecuali kamu punya gadgetnya. Iya Bu, gadgetnya juga nggak bisa Unity, kan bingung saya ya. Nanti gimana caranya? Nggak bisa offline tapi gadgetnya nggak punya gitu, makanya harus offline. Oke, seperti itu ya, daftar ya, ini jadi kayak iklan saya ya. Baik, nah untuk materi hari ini kita masuk ke cognition, entar saya share screen-nya pakai portion of screen. Oke, tuh biar kelihatan jelas ya. Soalnya di kanan ada kalian, kalau saya F5 nanti wajah kalian menutupi presentasi, slide presentasi di rekamannya ya. Jadi saya kasih ini aja portion of screen ya. Nah kita bahas aspek kognitif ya di pertemuan ini. Kenapa sih? Karena ya itu, kalau kita mau bikin sistem tentu melibatkan user ya. Memikirkan apa yang dipikirkan oleh user ya. Jadi intinya kembali lagi user lagi, user lagi, user lagi gitu ya. Jadi kalau kalian jadi user kan kalian juga rewel ya. Tapi ketika kalian dibalik posisinya jadi programmer, hese geuning ngodingna teh mendingan anu simpel-simpel dan tahu nggak, percaya nggak, itu yang terjadi loh KP loh, seriusan. Kayak gini ya, saya sebagai pembimbing kan saya suka bilang, "Kamu jangan gini, ini harusnya gini, linknya seperti ini," gitu ya. Ini ada hubungan antara data yang ini dan yang ini. Bicara saya itu tidak seindah prakteknya gitu ya, tidak seindah codingnya gitu. Jadi waktu saya sebagai user, saya kan bilang, saya posisikan diri sebagai user nih ceritanya nih, dan dosen pembimbing ya. Ini pasti usernya gini deh, ini nanti gini deh, gini deh. Iya Bu, nah rata-rata jawabannya iya Bu susah gitu ya, iya Bu susah, codingnya susah. Tapi coba dibalik, kalian yang jadi user pasti kalian sama rewelnya, iya nggak sih? Pas kalian jadi programmer mah, yang gampang aja lah, coding seadanya aja lah, yang penting muncul informasinya, ya jangan begitu ya. Dan kadang kalau saya nguji, ini ya, nguji KP, yang lucu tuh gini, dia dia itu, apa namanya, exception-nya itu tidak dikelola. Ngerti nggak sih exception-nya itu masuk ke halaman yang, file not found yang kayak gitu-gitu loh. Yang tampilannya tidak indah, exception-nya tidak tahu apa. Pokoknya jangan aja ya, jadi suka ketawa-ketawa gitu ya. Kadang gini, kan kita udah login nih, terus log out ya di web browser, login terus log out. Pas log out saya bilang coba di back kayak gini, kita buka ini ya, saya bukakan hari ini, yang ini saya tutup dulu deh. Saya share-nya share, bentar. Nih, ini ya, kan ceritanya gini, ini saya log out ya, log out nih, keluar kan dari Sinau, di back harusnya bisa masuk lagi atau enggak? Saya back nih, masuk lagi. Nah loh, harusnya nggak boleh ya? Ini selevel Sinau loh. Harusnya kan nggak boleh ya? Berarti kalau misalnya kita buka ini di warnet, kita udah log out, kita udah log out. Kan ini tampil kayak gini kan, udah ketawa-ketawa tuh. Datang pengunjung warnet yang lain, iseng dia, di back, masuk lagi ke sini. Kebayang kan dia obrak-abrik ini saya. Nah untungnya ini ya dikelola lagi di sini ya. Dikelola ya. Harusnya gimana? Harusnya ketika di back munculnya yang ini, ya enggak sih? Terus ya udah dia nggak bisa ngeback gitu ya. Nah ini oke, oke juga. Cuman maksud saya jangan jangan sampai dia lihat halaman yang ini ya. Kan ini informasi private, iya nggak sih? Harusnya begitu di back munculnya langsung ini. Itu penting nggak menurut kalian? Ya proses ya itu ya. Rangkaian proses ya, tas-tas ya. Gitu ya, kayak yang nggak penting, kayak sepele ya, tapi kayak gitu-gitu dibahas.
gitu ya. Kalau nanti di KP, IMK, di user, kalian ketemu user yang kayak gitu-gitu, sangat penting dibahas. Ya, meskipun tidak ditanyakan, tapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu pasti akan terjadi. Jadi kalian harus codingin ya, kalian harus error prevention. Oke, balik lagi ke sini. Jadi maksudnya apa Bu? Ya, ini salah satunya ya, aspek kognitif juga akan mempengaruhi atau memberikan, impact ya, ada implikasi terhadap desain kita gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu sih, apa sih kognitif gitu ya, kognisi ya, kenapa sih penting dibahas di IMK? Ya iyalah penting ya, karena kan sistem kita dipengaruhi banget, sistem kita buat manusia, jadi dipengaruhi oleh kognisinya manusia juga, psikologisnya, terus apalagi, eee, kok saya jadi lupa, ergonomi ya, kayak kayak mouse ya, mouse kenapa sih bentuknya gitu bisa digenggam, ya kan ergonomi tangan kita manusia ya. Kenapa sih keyboard, eee, enaknya naik 7 derajat, kenapa kalau didatarkan itu nggak enak, kayak gitu-gitu ya. Itu dari sisi desain produk secara fisik ya. Nah, kita bicara desain produk secara, non fisik alias yang virtual-virtual ini, tampilan virtual kayak tadi ya. Oke, itulah bla bla blanya ya. Jadi kognisi itu apa? Nah, kalian sekarang sedang melibatkan kognisi ini ya, kalian kan lagi learning ya. Termasuk ngehayal, kalian pernah bukan pernah, pasti suka ya, ngehayal di siang bolong kalau aku punya duit 1 triliun aku pasti akan gitu ya. Lagi jalan ada lewat toko, ini misalkan Rizky nih udah ngecengin, outfit gitu ya, wah buat OOTD euy harganya sejutaan, langsung dia ngehayal, coba nanti dapet THR 2 juta pasti OOTD-nya mau beliin anu gitu nggak Ki? Ya. Itu daydreaming ya, ngehayal ya, ngehayalin dapet THR kan paling deket itu ya, ngehayalin dapet THR ya. Itu adalah proses kognitif juga ya, cognition ya. Jadi seperti kalian berpikir, mengingat-ingat ya, kayak ngingat-ngingat ketemu temen di jalan ya, "Siapa ya itu teh? Maneh euy, apa kabar?" Biasanya gitu nya. Barijeng dalam hati teh, "Aduh sahanya poho ngaranna teh saha ieu teh." Sering nggak gitu? Sering ya? Ya manusiawi banget lah. Saya juga sering gitu ya. Saya kalau ketemu Tia di jalan, saya tahu nih misalnya wajahnya Tia, oh iya, ini si ini gitu pasti. Ini si ini, aduh siapa Neng namanya teh. Padahal mah tahu gitu Tia, tapi mendadak suka lupa ya. Wajahnya mah inget ya, tapi pas ketemu, aduh ini teh siapa namanya, itu sering ya. Itu memang manusiawi banget ya. Dan ini semuanya mulai dari thinking bla 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 writing sampai titik-titik ini ya. Berarti masih banyak ya. Itu adalah proses kognitif ya. Nah, di sini ada 2 cara untuk, mengklasifikasikan cognition ya, dengan level yang lebih tinggi. Ada yang experiential versus reflektif ya, itu kata Norman ya. Ada juga yang fast versus slow thinking, kata si Kahneman. Coba kita cobain yang si Kahneman ya. Mana sih yang fast, mana sih yang slow thinking? Saya mau nanya langsung, dan saya mau ini ya, mau nanya orang yang wajahnya nggak muncul, ya langsung on cam semua. Pokoknya kalau saya tanya, nggak bersuara, nggak jawab, berarti nggak ada di situ atau nggak nyimak kuliah gitu ya. Siap-siap aja ya. Oke, 2 tambah 2 berapa Munsir? 4 Bu. Oke, itu mikirnya lama atau cepet? Cepet. Cepet ya? Fast ya, itu termasuk fast thinking, jadi saya tandain F gitu ya. Oke, 21 kali 29 berapa Naufal? Eh 609 Bu. pakai kalkulator. Pakai mikir dulu dia, berarti ini termasuk slow thinking ya. Kebayang ya maksud saya ya? Coba, apa warna matamu Aldi?
Dia slow kayaknya ya. Aldi, warna matanya apa? Dia slow kayaknya ya. Aldi, warna mata kamu mikir dulu. Oh, slow-nya di internet connection rupanya. Iya, slow-nya di bukan slow thinking ya kalau ini ya, slow-nya di internet connection. Tapi ini termasuknya fast atau slow nih untuk pertanyaan apa warna matamu gitu. Fast atau slow? Fast, Bu. Fast ya. Kan pasti kita udah tahu warna mata kita ya. Oke, berapa jumlah warna di pelangi tiara? Dihitung dulu ya. Berarti slow. Tiaranya senyum-senyum. Dia kayak ngitung anu. Slow ya Tiara ya berarti ya. Dia ngitung dulu ya. Ini berapa jumlah bulan di dalam satu tahun yang jumlah harinya 31 hari? Baringin. Kayaknya dia ngitung dulu. Baringin tahu nggak jawabannya? Menghilang ya. Baringin ini ikut kuliah nggak nih? Ini mentang-mentang anak wali ditanya ya. Termasuk fast atau slow nih Baringin? Ya, audionya sih udah unmute, tapi orangnya belum nongol nih, belum ngomong nih. F atau S? Baringin. Sinyal, Bu. Ya, Nge-lag. ngelag. Yang ini pertanyaannya bisa terjawab nggak nih yang how many months in the year have 31 days? Kayaknya dia ini ya, ini termasuk apa nih? Slow kali ya? Slow ya. Soalnya ngitungin dulu ya. Coba saya pengen tahu yang ini ya. Apa nama sekolah pertamamu, Samsul? Curiga lupa Samsul mah ya Sekolah pertama, Bu. Iya. SDN akhirnya Karangsegar ini. 01. Oh, cepat berarti ya. Pas ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kata si Kahneman tadi ya, fast versus slow thinking ya. Untuk yang klasifikasi cognition. Gitu sih maksudnya ya. Oke, nanti masih banyak aktivitas lainnya ya. Nah, kenapa sih memahami cognition itu bisa bantu kita untuk bikin desain ya? Kenapa? Ya karena kalau kita memahami kognisi ini ya kita bisa memprovide knowledge ya, provide knowledge about what user can and cannot be expected to. Ya, jadi apa yang user harapkan dan tidak bisa dia harapkan. Ya, kita harus tahu dulu itu ya. Terus kita jadi punya nanti pengetahuannya bahwa oh user itu mengexpecting something seperti misalnya di sini ternyata ternyata kita tidak bisa berikan itu, ya kita harus ngapain gitu ya. Ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sering banget ya jadi meme ya. Expectation versus reality gitu ya. Kita harus paham ya. Terus kita harus jelas sih harus paham user ya supaya dia nanti ketika perilaku dia terhadap sistem nantinya akan seperti apa ya dan kawan-kawannya. Ini saya nggak akan bahas banyak, intinya proses kognitif yang akan kita bahas itu adalah yang ini ya. Jadi ini penting ya, penting diketahui ya bahwa ini yang banyak ini proses kognitif ini itu interdependent ya. Jadi beberapa mungkin dilibatkan untuk sebuah aktivitas ya. Jadi pokoknya dia sifatnya interdependent gitu. Nah, di sini ada attention, perception, nanti kalian ada hubungannya dengan ini MOTD-nya ya.
attention, perception, memory, learning, reading. Kayak gini ya. Kalian tahu nggak? Langsung pada bingung kan, diem. Apa sih ibu mau ngomong apa? Nah, itu attention. Jadi pada yang apaan? Apaan sih bu? Apaan sih? Enggak sih, saya nggak ngomong apa-apa sih. Saya cuman bilang aja kalian tahu nggak? Terus kalian langsung jadi attentionnya jadi ini kan gitu ya. Jadi ada konsentrasi di situ. Si ibu mau ngomong apaan? Tugasnya adalah ya kena lagi kan, kena prank lagi kan. Gitu ya. Ya itu untuk mendapatkan attention ya. Tapi kalau di sistem kan nggak gitu ya. Nggak seperti itu. Oke. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Coba saya tanya ya, Rofik, kamu tahu nggak skor pertandingan bola yang kemarin lusa? Saya nggak nonton bola, Bu. Nggak nonton bola. Iya, emang saya juga nggak tahu, pengen nanya aja ya. Untuk menangkap perhatian gitu ya. Karena kan dia sepertinya multitasker ya, seorang multitasker ya. Oke, jadi attention itu intinya ketika kita memilah-milah informasi ya, terus kita mengkonsentrasikan ke titik tersebut. Kayak gini, kalian jalan kaki, aduh kangen kali ya sama kampus ya. Biasanya kan kalau di kampus jalan kaki itu sambil tengok-tengok rumah makan Padang ya, kanan kiri gitu ya, terus ada kentang kentang apa tuh yang dilumurin sama tepung ya, kentang Arab atau apa tuh ya. Tengok-tengok, tengok-tengok. Terus kalau misalnya kalian tidak cari, kan kalian ini ya tidak akan terkonsentrasi pada titik tersebut. Misalnya nih, saya pengen es buah. Yang dicari kan kita selecting ya. Kita selecting. Yang dicari kan es buah. Meskipun wanginya restoran Padang itu dadah-dadah minta makan sini kan enggak ya. Kita lagi nyarinya es buah gitu ya. Sehingga konsentrasi kita adalah cari ke gerobak-gerobak yang kayak ada buah-buahnya, iya nggak sih? Gitu. Pengen jus, berarti kan kalian cari gambar buah-buahan tuh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini bisa juga pakai audio ya, involves audio and or visual sense ya. Nah, berarti rekomendasi desainnya kayak gimana? Kita harus bikin desain, mungkin kalau pakai kata-kata nggak enak ya ngejelasinnya, tapi gini lah kurang lebih kita harus bikin desain yang kita kasih penanda misalnya ya, kasih warna, kasih reverse video, atau pernah nggak kalian lihat jangan mampir di toko ini, nah itu ya. Kan jadi pengen mampir ya, dilarang menoleh ke sini, jadi noleh gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Reverse namanya ya, reverse information. Terus pakai flashing light, pakai sound dan kawan-kawannya. Nah ini contohnya, oke kita cobain ya. Kita buka ini deh, kita buka halaman. Mau nyari apa sok? Kalian mau nyari apa? Lagi pengen tahu informasi apa sok saya ketikin. Coba Aisyah lagi pengen browsing apa nih, saya ketikin di sini. Apa coba? Aisyah pengen informasi apa? Boleh? Saya ketikin di sini. Nah, nggak ada nih orangnya ya. Aisyah nggak ada nih. Angga coba Angga. Angga? Pokoknya kalau dipanggil nggak ada berarti nggak ada orangnya gitu ya. Sedang tidak berkuliah ya. Coba Dimas. Maaf Bu, sinyalnya Iya, Bu. jelek Bu barusan. Oh ini siapa? Reconnect Angga terus. ya? Angga? Angga atau siapa nih yang tadi ngomong? Connect Bu, maaf Bu barusan Bu. Oh Ini suara saya ya. Angga Bu. Angga pengen cari informasi apa?
lagi pengen informasi apa? Yuk Maaf Bu, kita patah-patah ketik. Bu. Oh, Bentar Bu. patah-patah ya udah atulah. Lasut enggak mah. Eko aja. Kok cari apa kok? Eh, Indra Kents enggak ya, jangan. Apa kok? berita badminton hari ini mungkin Bu. Berita badminton kita ini ya. Kita Nah, ini ya hasilnya ya. Ini lihat ya teks. Nah, ini. Lebih menarik perhatian yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang atas atau yang bawah? Ini ya. Ini untuk mendapatkan attention. Nah, ini dia simpan top stories ya. Ada kemungkinan ini video ya. Terus ada nama surat kabarnya ya, ada logo surat kabar, terus ada fotonya. Nah, kan kemungkinan yang ini terpercaya ya, top stories ini terpercaya ya. Ya itu untuk menarik attention kita gitu loh. Minta diklik, dia minta diklik, klik saya gitu ya. Kita buka ya yang ini aja ya. Iya, lihat deh webnya. Ini terlalu rame nggak menurut kalian? Mohon maaf ya Tribun Pontianak, ini kami komentari ya. Soalnya ini videonya nanti masuk ke YouTube, udah gitu takut di-sue lagi ya. Mohon maaf ya sebelumnya Tribun Pontianak, kami sedang belajar mengomentari UI Anda ya. Tidak ada maksud lain. Oke, kita lihat ya. Kita lihat nih. Yang tadi kan pengen tahu berita yang tadi ya. Tapi kita harus scroll dulu ke bawah. Lihat di sininya kan ada iklan ya. Terus ininya saya tutup dulu. Terus udah gitu apa? Oh ya, ini bagus ya. Ada informasi hari ya, Rabu 11 Mei ya. Terus ini lihat nih, network yang lain ya. Siapa tahu mau cari yang Jawa Barat nih, ada Tribun Jabar ya. Oke, ini iklan. Nah, cuman yang ini kenapa harus bertumpuk-tumpuk begini ya? Coba lihat deh. Menurut kalian gimana tampilan UI-nya? Bertumpak-tumpuk. Kenapa harus ada ini ya, travel, akomodasi, kuliner, destinasi, shopping, tiketing gitu ya? Padahal kita butuhnya bulu tangkis ya. Apakah akan menarik perhatian kita? Enggak ya, karena kita sedang cari berita bulu tangkis, maka ini yang dilihat ya. Cuman ada yang mengganggu di sini ya. Apa coba? Halaman ini iklannya terlalu banyak ya. Iklannya terlalu banyak. Bukan yang nggak boleh sih, boleh. Cuman ya itu tumpang tindih jadinya ya. Tumpang tindih ya. Terus di kanan kirinya ada iklan ya. Karena itu minta perhatian, minta diklik begitu ya. Oke. Apakah di sini terjadi kekacauan interface atau enggak? Kita bandingin nih sama ini, mohon maaf ya Detik ya. Soalnya Detik paling gampang dibandingin. Lihat ya. Ini agak-agak oke lah. Yang ini. Lihat. Iya, atas langsung iklan jebret ya. Terus berita yang mana yang mau dilihat? Kalau saya ya, merasa ini over information gitu loh. Suka asal liar ningalina gitu. Gitu tuh. Kalian gitu nggak asal liar ngelihatnya? Gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga suka tertukar yang mana iklan, mana berita. Nah, itu ya hati-hati ya. Oke. Biasanya nih di Detik nih suka ada pop up iklan di kiri bawahnya ya, di kanan atasnya. Cuman sama saya udah diblok. Maaf ya. Sama saya udah diblok jadi iklannya nggak masuk. Yang pop up itu nggak masuk. Aslinya ada gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini ya. Intinya untuk mendapatkan user attention
kasih itu ya, window, color, reverse video, sound, and flashing light ya. Ini ya, kasih perceptual boundaries window. Nah, contoh kayak gini ya. Oke, saya tanya lagi ya. Fadlika, coba tolong cari harga Quality Inn. Harga double room di Quality Inn di Pennsylvania. Lagi nanya Fadlika ya. Ada Iya. berapa? Ketemu nggak? Quality in ya, Quality Inn. $123. Nyarinya gimana? Satu-satu. Dibaca satu-satu, iya. Kan pasti Pusing. saya ini ya, gatel pengen bilang kasihan deh lu gitu kan ya, baca dari atas sampai bawah ya. Ini baik nggak? Good design nggak begini? Bad design, Bu. Bad design ya. Tapi kalau begini, nah dikelompokkan. Tadi kan katanya bilang perceptual boundaries windows. Tuh, kasih boundaries, kasih pengaturan yang baik. Ini kalau disuruh cari lagi nih, cari harga double room untuk hotel Holiday Inn di Columbia, coba Fahmi. Bu, Berapa harganya? yang mana tadi tuh, Bu? Nih, Mana? Holiday Inn. Nih, hotel Holiday Inn di Columbia. Harga double roomnya berapa? Yang 148. Nyarinya gampang susah? Susah. Susah. Ya. Kalau disuruh cari yang di sini. Oh, lebih susah yang ini. Lebih susah yang ini, iya. Iya. Makanya ini udah dikelompokkan. Kita tinggal lihat Columbia. Nggak usah lihat yang Charleston ya, berarti ya Columbia. Terus diurut berdasarkan ini ya, alphabetical, ascending. Cari huruf H, huruf H, huruf H. Oh, tinggal 2. Ya udah itu Holiday Inn sama Howard Johnson. Terus panjangin ke sini. Tuh ya, harganya 139. Tuh kan lebih mudah yang ini ya. Jadi untuk mendapatkan attention tadi kita bisa pakai pengaturan seperti ini. Tahu nggak ini, percaya nggak percaya, senior kalian tuh di KP dalam rangka menyampaikan informasi-informasi kayak gini, aduh luar biasa ya. Luar biasa ambiar. Sampai-sampai dikritik sama penguji ya. Jangan ya kalian jangan sampai terjadi begitu ya. Jadi ketika menyajikan informasi, sajikanlah yang baik, yang cantik, yang rapi, yang mudah dibaca. Nah itu ya. Soalnya kalau kita udah mikirinnya coding, bikin kayak gini-gini jadinya aduh susah Bu bikinnya. Cobain aja coding bikin kayak gini. Ya. Nah tulis ya tahun 87 itu dia penelitian gitu ya. Bahwa dari 2 layar itu ternyata di layar pertama itu membutuhkan 5,5 detik untuk mencari. Sementara di layar yang kedua itu hanya 3,2 detik untuk mencari. Kenapa? Ya, padahal dua-duanya density-nya sama gitu ya. Kenapa? Ternyata karena yang screen yang pertama yang 5,5 detik itu campur aduk ya, bunch up together gitu loh, informasinya campur aduk. Tapi kalau yang screen yang kedua itu informasinya dikelompokkan di grup-grup berdasarkan kelompoknya gitu ya. Oke, ini hubungan antara multitasking and attention ya. Kadang-kadang kalau cewek ini jago multitasking biasanya ya. Cewek itu bisa sambil masak, sambil lihat handphone, sambil ngasuh anak gitu. Tapi itu loh, kalau dia heavy multitasker biasanya konsentrasinya mudah ke ini ya, terdistraksi gitu ya, kayak gini. Emaknya mungkin ya di rumah lagi masak, inget jemuran belum diangkat. Lagi masak padahal tuh ya, jemuran belum diangkat. Terus udah gitu masakannya tinggalin, terus pergi ke jemuran. Dari jemuran
Anaknya, iya anak saya tadi deket kompor, balik lagi, dibawa tuh anaknya. Pokoknya ini ya bener-bener apa, multitasker banget ya. Nah kalau multitasker biasanya perhatiannya mudah inilah, pokoknya kamu kalau multitasker banget, gampang banget untuk memusatkan suatu perhatian gitu ya. Maksudnya gimana? Kan kita lagi merhatiin A, terus tiba-tiba ada yang celing, yang bagian B itu menarik perhatian. Jadi pindah gitu loh. Kayak gini ya, ibu-ibu kalau belanja kalap, ini diskon 80%. Wah bagus ya, rebutan. Terus udah gitu belum beres milih, sebelahnya udah ada diskon 90%, lari ke yang 90%. Tapi yang 80% teh tangannya sambil bawa-bawa kainnya gitu loh. Kayak gitu ya. Kalau laki-laki biasanya ini ya jarang ya, apa untuk multitasking ya. Biasanya kalau cowok nih Ramdan nih berapa banyak pekerjaan nih? Kalau Anda multitasking maksimal berapa pekerjaan yang Anda bisa kerjakan? Paling tidak lebih dari 2, Bu. Tidak lebih dari 2. Tahu nggak? Ini nggak janjian kan ya Ramdan sama kelas yang lain? Jawabanmu sama. Jawabanmu sama cowok lain di kelas lain. Berarti cowok-cowok multitaskingnya tidak lebih dari 2. Bisa saya simpulkan begitu ya? Iya, Bu. Nah gitu. Kalau Ilham siapa tahu 5 gitu. Iya, iya Bu, kalau lebih dari 2. Kalau saya, Tidak lebih dari 2 juga. ya. Ada nggak yang sama sekali nggak bisa multitasking? Ahnaf mungkin suka multitasking nggak Ahnaf? Sama Bu, tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Oke. Nah sementara kalau yang Putri nih, Tasya multitasking bisa berapa pekerjaan? Udah senyum-senyum. Lebih dari 2, Bu. Lebih dari 2 ya. Pernah Iya, Bu. Tasya 4 gitu? 5 ya? 4 pernah, Bu. Pernah ya 4. Pernah Ya. gini nggak Tasya? Duduk sambil ngerjain tugas, sambil makan, sambil gibahin orang. Cewek banget. Pernah, Bu. Itu multitasking ya. Iya, Duduk makan. 1, ngerjain tugas. 2, 3, gibahin orang. Udah gitu pas lagi gibahin tiba-tiba disuruh Mbak mau pesen apa? Oh iya gitu ya. Itu 4 ya. Udah gitu kecengannya lewat, itu lihat sih itu. 5 tuh. Very related ya. Ya cewek-cewek begitu ya. Udah gitu sambil dia ngobrol sama temennya yang curhat. Iya gimana? Tangannya sambil megang handphone sama sambil makan cilok. Bener nggak sih? Ya. Sahnas ya. Ini banget ya. Wah gue banget Bu. Ya tapi emang gitu kan ya. Karena otaknya, bentuk otak perempuan sama laki emang beda. Bentuk otak perempuan menyebabkan kita bisa jadi heavy multitasker ya. Makanya kalau cewek susah disuruh konsentrasi, betul nggak sih? Gitu, soalnya gampang terdistract ya. Terus apa hubungannya sama sistem? Ya itu tugas kalian bikin sistem yang supaya si heavy multitasker ataupun yang nggak bisa multitasking bisa tercover gitu loh keinginannya. Kayak Windows ada desktop ya di sini. Kan saya emak-emak, jadi saya multitasking tuh di sini kebuka banyak. Biasanya ini kebuka banyak. Saya tutup-tutupin aja nih di bawah karena pencitraan gitu ya, mau ngajar jadi ditutupin. Taskbarnya ditutup-tutupin tuh ya. Tapi biasanya banyak yang kebuka ya. Itu multitasking gitu ya. Dia Windows menyediakan multitasking untuk cewek-cewek, tapi yang cowok-cowok juga it's okay ya. Nggak masalah ya mau 1 atau 2 silahkan aja bisa. Ya gitulah kira-kira ya kalau di sistem ya. Contoh lagi bisa multitasking nih yang mana? Ya ini. Ini kan sebetulnya multitasking ya. Mau baca badminton, mau baca tentang apa ini hikmah apa ya Ramadan mungkin ya apa belajar agama gitu ya. Ini multitasking ya jadinya
sinau, badminton, sama hikmah gitu ya. Itu ya terfasilitasi dengan baik gitu. Bukannya saya belain browser, bukan belain Chrome, tapi begitu adanya. Oke, ini saya lewat ya. Nah, ini boleh nggak sih? Saya pengen tahu ya, kalian kalau nyetir, entah nyetir mobil atau motor, suka pegang smartphone nggak? Terus kalau pegang smartphone ngapain? Boleh di chat. Ayo, pengen tahu saya nih. Soalnya yang kemarin jawabannya lucu. Driving sambil selfie gitu loh. Saya nggak kebayang ya. Driving sambil selfie. Kenapa harus selfie gitu, saya bingung. Lucu aja gitu jawabannya. Coba teman-teman di sini gimana nih? Boleh nggak sih pakai smartphone sambil driving? Terus kalian kalau iya gitu ya, sebetulnya jawabannya nggak boleh sih, tapi kalian pasti pernah multitasking. Driving sambil ngapain? Lihat map, oke. Iya, ini juga ada yang direct message juga lihat map. Ada lagi yang lain? Baca chat, Bu. Aduh, baca chat itu ya. Ada yang baca chat, buka map, teleponan, urgent ya teleponan atau WhatsApp katanya. Ada lagi yang lain? Ada lagi. Kalau cowok mah ini ya, Bu baca chat, Bu, nanti takut diputusin ya. Kamu balesnya lama banget gitu ya, selingkuh ya, gitu ya. Saya sering lihat meme kayak gitu soalnya. Lucu aja dibahas. Takut dimarahin ceweknya jadi jawab chatnya harus on time. Soalnya nanti dia udah gini, kok udah ke read, centangnya 2 tapi nggak dibales. Sering nggak gitu. Padahal lagi drive gitu ya, kita lagi driving. Nggak sengaja kan biasanya ya, ada chat nggak sengaja kepencet jadi kebuka, tapi kita belum baca isinya sebetulnya. Terus kita tutup lagi. Nah kebetulan aja cewekmu tuh yang ngechat. Marah dia ya. Kenapa nggak langsung dibales? Padahal lagi driving. Ya itu sebetulnya tidak boleh ya. Kenapa? Karena driving itu is very demanding ya. Konsentrasi penuh harus di driving ya. Nggak boleh distracted, nggak boleh multitasking ya kecuali sambil minum gitu, sambil makan. Nah, sehingga apa? Kalau sekarang zaman sekarang tuh udah pada baik ya developer ya. Sehingga untuk yang tadi solusi cari jalan, buka Google Map, disediakan ini enggak? Kalian suka lihat di Google Map itu ada suaranya, opsi suara ya. Coba kita lihat Google Map smartphone. Kok smartwatch sih? UI. Tidak muncul. Nah, ini ya UI-nya. Mana ya yang paling gede ya? Ini bahkan ada yang nge-redesign nih. Di Pinterest di redesign ya, Google Map app redesign. Berarti kalau dia redesign, kenapa tuh? Nggak puas ya sama Google Map yang ada ya? Menarik tuh ya, sebetulnya coba kita perbesar dia ngapain sih? Sebetulnya dia ngapain? Nah loh, salah pencet saya. Wah hilang yang tadi, padahal mau dibahas tuh. Soalnya itu ada spill juga untuk tugas MOTD ya. Keywordnya tadi redesign. Oh berarti nanti ada redesign ya, gitu ya. Iya ada, nanti kita redesign ya. Redesign. Tapi ini dulu. Oke intinya gini lah di Google Map itu ada opsi mau pakai suara ya. Yang belok kanan, belok kiri, 100 meter lagi belok kiri gitu kan. Your destination is on the left gitu ya. Nah itu membantu supaya kita tetap bisa nyetir dengan damai gitu ya pengennya. Tapi kan kadang kita suka nggak percayaan ya sama peta ya. Tetap harus lihat.
Nah, ya entahlah itu harus gimana, mungkin tingkat kepercayaan Google Map-nya harus ditingkatkan ya. Nah, ada lagi kalau kalau kalian pakai ini mobil ya yang ada Bluetooth-nya, itu bisa dia jawab telepon ataupun memberikan perintah pakai suara ya. Misalnya call my son, nanti dia teleponin. Read my SMS, nanti dia bacain gitu. Ya cuman kedengeran sama speaker, kan speakernya gede ya, kedengeran sama seluruh penghuni mobil ya. Jadi kalau teleponan pembicaraannya rahasia ya terdengar semuanya ya. Kebayangkan kalau misalnya dipasangnya di mobil angkot ya, supir angkotnya ditelepon terus ngomong sama handphonenya loudspeaker, seluruh penumpang mendengar ya. Isinya beliin pampers, beliin susu gitu ya. Istrinya very demanding ya. Ketahuan dia suami takut istri. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kita harus sebagai developer harus memprovide hands-free phone ya when driving. Ada ya di smartphone yang menu nyetir kalau nggak salah. Nyobain nggak kalian? Menu nyetirin gitu. Jadi kalau menu nyetir beda gitu tampilannya. Nah, terus ada lagi ya implikasi untuk attention itu kasihlah color. Ya ini kan kalau saya kasih warna merah itu menarik perhatian ya. Kasihlah ordering ya diurut ya, kasih spacing atau kasih garis bawah gitu kayak gini ya jadinya kelihatan oh itu penting gitu ya. Animation, sequencing dan kawan-kawannya tapi jangan terlalu terjadi kekacauan informasi semua pengen diperhatiin sehingga hasilnya ya kayak maaf ya ini jadi ngebahas ini nih jadinya kayak gini ya. Semua ingin diperhatikan sehingga semuanya judul bold, gambarnya banyak, terus ya. Kanan kiri gambarnya banyak sampai bingung kita juga ya mana dulu ya yang mau diklik gitu kira-kira ya. Oke, itu attention. Lalu ada perception. Perception itu adalah persepsi ya. How information is acquired from the world. Ya. Gimana kita ngedapetin informasi dari dunia gitu dan transformasikan informasi tadi menjadi sebuah pengalaman, ya, experience gitu. Oke, ini katanya ya icon should be easy to distinguish and read. Nanti ada ininya ya bahasannya ya. Text should be legible. Jadi harus ke situ ya implikasinya terhadap desain. Contohnya ini ya. Pakai color contrast bagus nggak? Coba siapa ya? Ini coba Rofik temukan Italian. Nah ini kayaknya Rofik ini heavy Bu, multitasker ya. di baris ketiga di bawah performing art. Di baris ketiga. Oke, kenapa bisa Ya, langsung ketemu nih? ya nyari paling fokus aja gitu Italian. Harus nyari semua juga sih. Nyari semua. Ujung-ujungnya. Setuju nggak kalau misalnya nyarinya yang pendek? Kan Italian pendek, ini kan panjang, oh nggak mungkin ya. Nyarinya tuh yang segini kan Italian, Latin, yang pendek-pendek ya, Vacant, Greek, tuh ya, yang pendek-pendek. Tapi dia ketemu ya. Bagus nggak pakai color contrast? Menurutmu bagus nggak pakai color contrast? Kalau nyarinya spesifik ya bagus aja, Bu. Kalau Bagus nyarinya aja. satu. Bagusan mana sama ini? Enakan mana? Ini cari Italian ketemu nggak? Masih harus nyari semua, Bu. Masih nyari ya. Terganggu sama garis mungkin ya yang sebelah kirinya mepet ya. Coba Susan coba cari Friends. Pakai border sama white space apakah better atau enggak nih? Susan Friends ketemu enggak? Cari apa, Bu? Friends. Nih. Susah ya? Saya juga belum nemu. Oh, ada tuh. Susan nemu enggak? Ini, Bu, ada.
Ada. Di baris ketiga yang Nah, itu. ini ya. Gampangan mana? Yang pakai color contrast, bagusan mana nih? Pakai color contrast atau pakai border and white space? Ada yang ini? Atau ini? Bagus mana nih? Boleh di chat ya. Boleh di chat tulis color atau border. Pengen tahu sih ya pendapatnya ya. Coba boleh di chat ya. Semuanya bagusan color atau border. Ini border, ini color. Oke, color. Ada lagi yang lain? Border. Baru seimbang. Oke, ada lagi border color. Oh, ternyata jawabannya seimbang ya. Ada bordernya, ada 1, 2, 3 tuh ya. 4, 5, 6 ya. 7. Oh, ternyata lebih banyak yang border ya. Colornya agak sedikit ya. Ternyata border ya, ini ya. Oke, jadi itu ya. Balik lagi perception ya. Text should be legible, icon should be easy to distinguish and read ya. Nah, terus kita nggak usah activity yang ini ya, langsung ke sini aja. Coba semuanya bisa pakai annotate ya. Kita annotate bareng-bareng, kita keroyokan. Di annotate ada stem ya. Yang kalian suka dan menurut kalian paling gampang dibaca pakai ini centang, yang jelek pakai ini kali ya. Saya pengen tahu di mana posisi terbanyaknya untuk itu. Yuk silakan annotate 20 detik aja lah. Oke. Muhammad siapa tadi teh? Itunya belum muncul stemnya. Kalau yang pakai smartphone boleh di drawing gini gitu ya. Oh, ternyata banyak tuh ya yang kanan bawah tuh banyak tuh. Yang centang. Oke, sip. Kalau yang kali yang mana? Yang X. Iya, semuanya di situ. Ini bad design banget kayaknya ya nih. Iya, semuanya di situ. Aduh, dikeroyok. Kasihan banget sih itu si ijo-ijo. Kalian nafsu kayaknya ya. Nafsu sama itu. Jelek banget lu desainnya lu. Gak bagus gitu ya. Stemnya lebih banyak daripada jumlah orang di kelas ini. Oke, cukup. Ya, baik, ternyata itu ya. Sampai ketutupan sama stem merah itu nggak bagus ya. Jangan ditiru, artinya jangan ditiru ya. Tapi saya nggak yakin loh. Nanti kita cek ya. Kalian KP bakalan melakukan kesalahan yang sama kayak gitu atau enggak. Saya cuman ketawa aja soalnya nanti di KP itu suka tiba-tiba dia pakai yang kayak itu. Gitu, yang kayak ijo itu. Atau di mata kuliah game. Oh, kalau di game itu gitulah. Pengennya colorful tapi ternyata ambiar gitu ya. Jadinya pakai yang seperti di kiri atas. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya ya. Kita clear all drawing. Yes. Jangan ditiru berarti ya. Nanti kalau kalian KP nggak boleh ya. Oke, jadi implikasi desainnya tadi ya udah dijelasin, icon should enable user to distinguish their meaning readily ya, readily. Bisa pakai bordering, pakai spacing ya, pakai sound juga boleh. Misalnya pas kita geserin mouse ada suaranya bloop gitu ya, bloop. Nah, itu kadang-kadang begitu ya.
Intinya jangan menulis di gelap sama gelap ya, harus terang sama gelap ya. Pasangannya terang sama gelap. Nah, terus ada lagi proses yang ketiga yaitu memori ya. Jangan membebani memori user. Intinya mah gitu sih. Ya tadi saya udah cerita ya, kalian kalau ketemu teman SD atau SMP, SD lah. SMP mah masih ketemu. SD atau TK, ketemu sama wajahnya. Masih inget nggak namanya? Belum tentu ya. Aduh, ini teh si siapa ya? Aduh, lupa. Nah, itu ya. Karena apa? Karena manusia itu biasanya dia recognizing ya. Jadi dia itu lebih baik recognize daripada recall ya. Recalling various kind of knowledge. Biasanya kita lebih baik mengenali. Jadi nanti imbasnya apa? Imbasnya ke icon ya. Kan kalau misalnya kalian lihat ini icon kayak gini, saya pakai lagi ini ya. Nih, ingetnya apa sih kalau tanda tanya? Icon tanda tanya. Saya bantu ya. Untuk yang tanda tanya, saya bilang itu help. Ada lagi yang lain? Ini pasti help. Paling gampang saya jawab ya. Nah, sekarang coba kalau ini bintang. Icon bintang. Apa yang kalian ingat? Favorit, Bu. Favorit, boleh ya. Ada Bookmark, lagi Bu. yang lain? Ya, Bookmark. bookmark. Oh, oke. Bookmark, favorit. Apalagi kita ketik ya, bookmark. Favorit. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang demen belanja apa? Rating, Bu. Rating ya. Kalau ini Wishlist, Bu. ya, Wishlist. itu ya, wishlist ya. Wishlist. Ada lagi? Kira-kira apa lagi ya? Like mungkin ya. Like-nya IG gitu ya, atau kalau ada streamer gitu ya, kita suka like pakai ini. Pakai love ya. Kayak pas ini misalnya AA Gim nge-live di IG, di kanan bawahnya suka ada itunya kan, love-nya ya, bisa kita tap love yang banyak kayak gitu-gitu ya. Nah, itu. Coba kalau ini di mana lagi ya saya simpen ya? Di sinilah. Nah, itu. X. Kalau X apa? Close, Bu. Close. Oke, itu ya biasanya close. Apalagi? Cancel, Bu. Ya, cancel ya. Tuh kan, jadi kalian cuman dikasih lihat icon aja udah langsung recognizing maksudnya ya. Nah, emang kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalian nanti suatu saat ketika bikin aplikasi, coba bikin icon yang universal ya. Jangan icon yang rada-rada aneh gitu ya. Saya dulu pernah ada contoh ya icon-icon yang enggak universal dan universal. Bentuknya aneh-aneh tapi itu ada di aplikasi yang lama-lama ya. Cuman kebetulan di slide ini tidak saya tampilkan, nanti deh kalau ketemu ya. Kalau ini apa ya? Next, Bu. Next ya. Apalagi? Udah paling itu ya, next ya. Preview sama next gitu ya, kalau preview di arahnya sebaliknya. Nah itu ya, memori itu implikasi desainnya, wah ini langsung berantakan saya clear ya. Implikasi desainnya di memori, ya itulah kasih sesuatu yang bikin kita nggak usah recalling. Jadi kayak perintah-perintah seperti ini, nih saya share ini ya. Nah langsung ya kelihatan ya di atas ya. Nih ada bar-bar gini.
Nih ya, ada ikon-ikon. Itu nggak usah lagi kayak gini nih, copy, cut kan kita udah tahu ya, kalau copy yang kertasnya 2, kalau cut gunting ya. Terus paste yang kayak map dikasih kertas di atasnya. Nah, jadi kita nggak usah lagi mikir itu teh apa ya gitu. Coba kalau misalnya nggak pakai icon kayak gini, format painter aja tanpa icon, saya rada bingung gitu ya. Kayak ini aja nih, from current slide tanpa ada ininya, tanpa ada tombol play-nya, saya bingung jujur gitu ya. Oke, terus kita balik lagi ke sini. Di saya pengaturan yang hitam-hitam nih. Oke, encoding is first stage of memory ya. Tentukan ini informasi yang di-attend ya is attended to in the environment and how it is interpreted ya. Gimana sih si orang itu menginterpretasikannya ya. The more attention paid to something ya, the more it is processed in term of thinking about it and comparing it with other knowledge ya. Jadi kalau memori itu pasti melibatkan knowledge ya, harus ada knowledge-nya. Terus ya kayak nyetir ya, ada knowledge bisa nyetir, ya dia langsung aja jalan gitu aja, nggak usah diinget-inget lagi gitu ya. Yang penting ada knowledge gitu. Tapi kan beda ya kalau sama ngerjain soal ujian ya. Kalau ngerjain soal ujian tetap kita harus gali lagi memori kita, beda dengan nyetir ya. Kalau nyetir meskipun di memori kita ada, kita punya knowledge, asal punya knowledge aja, nggak usah inget-inget lagi yang mana ya gas, yang mana ya rem, kan nggak usah ya. Kalau nyetir mah langsung aja jreng-jreng gitu kan. Kayak gitu ya. Oke, terus ini saya lewat ya. Nah, ini recognition versus recall tadi udah saya jelasin ya. Jadi bikin GUI yang ada menu icon ya. Oke, terus ada teori dari George Miller bahwa katanya seseorang itu mampu mengingat 7 plus minus 2 item ya. 7 plus minus 2 item. Jadi dia bisa mengingat 7 atau tambah 2 itu berarti 9 ya. Atau 5 ya. 7 dikurang 2, 5. Dia bisa mengingat 7 atau tambah kurang 2 ya. Nih ya, people's immediate memory capacity is very limited gitu. Beneran gak sih? Kita cobain ya. Saya kasih waktu 10 detik aja ya. 10 detik kalian hafal nggak ini? Ya silahkan dihafal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tutup. Yang barusan ketikin di chat. Pengen tahu saya kalian benernya berapa. Oke, kita lihat 3 ya. Kambing, kursi, ayam, kucing, lemari, cina. Tuh ya. Sok di chat dulu. Diketik, banyaknya pada direct message ini ke saya ya, pada malu-malu. Malu-malu semua ini ya, tapi ada yang everyone ya. Oke. Ada yang ngetiknya agak banyak ya, tapi belum tentu benar ya. Sekarang coba ya yang jawaban kalian ketik barusan di chat, dicek kembali. Nah, berapa benernya? Berapa benernya? Ulah nyonteknya, udahan. Sekarang mah berapa benernya? Benar berapa? Ada yang benar semua? Kalau semua itu berarti 8 ini ya. 8. Ada yang benar semua? Samsul juga itu ya, kambing, kursi, ayam, udah kesananya lasut. Kucingnya double. Kesananya lasut ah. Kucingnya 2 kali. Sok berapa?
Saya pengen tahu berapa yang benarnya, jumlah kalian benar. Sampai di urutan keberapa? 5, oh berarti sesuai dengan teori George Miller ya. Ada lagi? 5 lagi. Ada yang 7, keren. Ada yang 9, enggak 9 sih, ini 8 ya. Ada yang 8? Ya rata-rata itu ya. 7, 5, ada yang 3 ya. Ada yang 3. Oke, si ibu meni riweuh kudu main anu kieu ya. Kita kan mau nguji ya teorinya George Miller ya. Jadi kalau kita dikasih jeng-jrengin gitu ya informasi, bisa nginget setidaknya ya 7 item ya atau 5 item dengan dalam hitungan cepat. Terus apa dong implikasinya ke desain? Nah, apakah gini jadinya ketika menciptakan interface, desainer itu harus preset cuman 7 opsi dalam menu, 7 icon di toolbar, 7 bullet dalam sebuah list, 7 item di pull down menu, semuanya serba 7. Boleh nggak sih? Ya nggak juga ya, nggak gitu juga. Sekarang kita lihat di sini lagi, kita bandinginnya sama WPS Office aja ya. Maaf ya, WPS Office ini kita komentarin ya. Preset only 7 option on a menu. Coba kita hitung nih kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahkan ini ya 9. Oke, 7 plus 2 ya. 9. Boleh lah. Tapi kan belum tentu di menunya itu juga harus 7 plus minus 2 ya. Karena biasanya menu itu jeng-jreng banyak ya. Nih di dalam ini di file ada tuh ya. Di edit tuh banyak ya. Ini ya. Tuh banyak ya, tuh. Jadi bisa diadopsi sebagian, bisa juga tidak ya. Tidak mesti harus bulat-bulat ditelan, oh harus 7 ya, oh harus 9, enggak juga ya. Disesuaikan aja ya. Kalau misalnya menu 7 oke, menu 9 masih oke. Kenapa? Sebab kalau kita banyak-banyak menunya ada 20, kebayang nggak sih di sini di atas? Ini sepanjang ini panjang pisan 20 menu ya. Kan menu utamanya mah sebetulnya mah yang ini ya. Nih, 9 kan. Menu utamanya yang lainnya mah bukan ya nggak disebut menu utama lah gitu ya. Pemanis gitu ya. Untuk ikon-ikon lainnya. Nah, itu implikasi desainnya ya. Oke. Udahlah itu nggak usah dibahas ya. Apalagi ini kita lewat aja ya. Coba deh nanti kalian bahas di sini ya. Nih kebetulan ini yang pas bagian folder IMK. Kalau di Explorer, Windows Explorer, ini untuk memori baik atau tidak nih? Karena menurut saya sih bagus ya ada search-nya. Terus ada penanda kalau ini tuh folder nih kasih icon kuning berarti dia folder gitu ya. Berarti ini PDF. Ini bagus ya, ada icon berarti kita mengenali ini masuk ke yang tadi ya, yang apa? Perception tadi ya. Mending recognizing rather than recall ya. Nah, terus udah gitu kalau kita lupa file, tinggal cari keywordnya, cari di search ya kayak gini-gini. Menurut saya ini bagus untuk memori ya. Nah, kembali lagi kita. Oh, saya tadi lagi ngeliatin ini, kalian lagi lihat WPS ya, sorry ya. Nih ini ya, ini icon. Tuh WPS, PDF, dokumen. Nah ini ada, ini folder ya, mana tahu kita lupa. Kan bisa aja ya kalau misalnya office-nya nggak profesional, ini ikonnya tidak ada sama sekali. Terus kita bingung ini apaan sih 08 aspek kognitif IMK? Apakah folder, apakah file, apakah foto, apakah PDF? Nah, jelek jadinya. Tapi kalau ini udah dibantu dikategorikan ya. Berarti dari kognitif proses ini dapat semuanya ya. Attention ada, terus apalagi tadi kan ada banyak ya.
perception dapet, memori dapet ya. Oke, berikutnya kita bahas yang learning. Kan kita tadi baru bahas 3 ya. Learning. Nih ya, ada learning, reading, speaking, and listening dan kawan-kawannya. Kita langsung masuk aja ke learning ya. Ntar saya cari dulu slide-nya. Tapi sebelumnya saya ini dulu bahas yang memori ya. Kalian di dalam smartphone punya berapa akun sih? Maksud saya dalam smartphone kalian kan banyak aplikasi ya. Tuh lihat di sana. Punya akun apa aja? Minimal kan pasti ada email misalnya punya 3 ya. Email belanja, email kuliah, sama email buat main-main sama temen gitu ya. Atau email gaming gitu, 4 jadinya ya, email gaming ya. Tuh udah 4 akun. Belum lagi akun untuk sosmed, ada Facebook, IG-nya mungkin, TikTok-nya juga ya. Terus Pinterest-nya misalnya ya. Itu udah berapa? 8 ya. Punya akun yang lain misalnya Bu, saya punya akun Sosiola, ya, tukang dandan. Sosiola punya, ada si penonton drakor punya akun View, yang laki-laki punya akun Netflix mungkin ya, jadi 11 tuh. Belum akun untuk MOBA ya, 12. Wah, udahlah nggak terhitung lah jumlahnya. By the way, kalian inget nggak passwordnya satu-satu? Berarti satu-satunya disamain semua, Bu. Berarti enak ya kalau passwordnya satu untuk semua. Sekali saya tahu passwordmu, tinggal ini ya, tak bobol gitu ya. Tapi emang iya sih rata-rata gitu ya, satu password untuk semua akun ya. Nah, tapi kan kalau passwordnya sama, akunnya belum tentu sama, iya nggak? Ada email yang akun nama emailnya beda-beda ya. Misalnya Aisyah nih, emailnya ada yang Aisyah, ada Aisyah Nur, ada Aisyah Nur Hasna, iya nggak sih? Terus udah Iya, kita rada-rada lebay teh geningnya Aisyah Nur Hasna apa gitu ya, 2022 atau tahun kelahirannya kayak gitu-gitu. Lupa dia, password inget tapi nama akunnya lupa. Pernah nggak kayak gitu? Masuk, enggak pernah ya? Mau masuk Sosiola, Aisyah punya Sosiola kayaknya nih. punya. Punya ya. Mau Iya. masuk Sosiola, nu mananya Sosiola teh akun nate cik pakai email nu ieu. Lain geningan email nu eta tuh nya dicoba hiji-hiji. Jadi coba satu-satu. Iya kayak gitu. Itu memory load yang dimaksud di sini ya. Kebanyakan data ya. Jadi gimana? Untungnya handphone kita berbaik hati ya. Kalau kalian pakai Samsung, itu dia suka nawarin One Pass apa sih yang semuanya akunnya passwordnya sama username-nya itu disimpankan di Samsung. Terus kita kalau mau login suatu saat gitu ganti smartphone atau apa, tinggal pakai biometrik ya, pakai sidik jari terus langsung masuk. Nah itu ya, seperti itu. Ya saya terbantu sekali dengan itu ya, karena tinggal tempelin aja jempol, sidik jari saya dibaca, bisa bayar. Jadi nggak usah nginget-nginget password saya gitu ya. Nah menurut saya itu design implication yang baik ya. Nah ngomong-ngomong memori, ada juga nih kita diingat-ingatkan tapi ada juga yang ingin kita lupakan ya. Ya ini bicaranya si mantan ini ya. Punya mantan nih. Foto-foto, lagi sayang-sayangnya foto-foto aja ya. Dikit-dikit jajan bakso berdua upload ke sosmed ya. Cuman jajan cilok aja berdua upload ke sosmed. Jajan cilok sama si Ayang gitu ya, upload ke sosmed. Pas giliran udah putus. Kamunya udah lupa sih sama si mantan, tapi kan jejak digital itu kejam kawan ya. Nah ini ya, perlu digital forgetting ya. Jadi kalau misalnya udah putus, sosial media tuh kan suka nginget-ngingetin ya. 5 years ago gitu ya. You and her misalnya ya. Pergi kemana, udah gitu dilihat lagi sama pacarnya yang sekarang. Berantem, iya enggak? Very related ya. Ih, Bu, kok tahu aja sih gitu ya. Nah, itu ya, berarti gimana kalian sebagai programmer, sebagai developer?
supaya memperbolehkan digital forgetting ya disediakan untuk menghapus momen-momen yang tadi ya. Supaya saya nggak mau diingetin, misalnya nih, Rofik punya cewek nih, udah deh yang lalu biarlah berlalu, saya nggak mau diingetin sama dia. Jadi ngisi data tuh di sosmednya ya. Yang berkaitan sama yang bersangkutan tolong nggak usah dibikin kolase. Kan biasa suka ada tuh yang dikolasein ya. Atau di smartphone masing-masing lah kalian foto-foto, foto-foto. Udah gitu 2 tahun kemudian dibikinin kolasenya. Padahal udah putus sama si mantan. Dilihatlah si handphone sama pacar barunya. Loh kamu bikinin kolase ya? Segitunya ya sama mantan. Kamu masih inget? Si cowoknya bengang-bengong. Ya saya nggak tahu apa-apa itu dibikinin kolasenya sama Google. Tapi itu terjadi ya. Jadi gimana ya, mungkin harus ada penutup di situ ya. Kita digital forgetting, kita delete kan atau apa, mestinya disediakan fasilitas untuk itu ya. Jadi ketika putus gitu kan ada statusnya tuh ya kalau di Facebook ya. In relationship atau single, ketika single yang itunya yang lalu-lalunya nggak usah diinget-ingetin lagi gitu. Pengennya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada ini juga ya, ada alat namanya SenseCam. Sampai diciptakan itu gara-gara untuk memory aids ya, tujuan untuk pengingatan. Nah ini wearable device dibikin sama Microsoft Research Lab ya. Sekarang namanya Autographer. Ini SenseCam-nya. Dia ciptakan untuk orang-orang yang menderita demensia ya. Ada kemunduran di remembering ya kalau demensia gitu ya. Nah, jadi di ininya di SenseCam-nya perjalanan dia kemana-kemananya itu disimpan ya. Disimpan sehingga nanti kelihatan sama keluarganya, oh ternyata si nenek jalan kemana, nenek jalan kemana gitu. Jadi kalau nyasar, oh si nenek di sana gitu ya, di mall apa gitu. Ya seperti itulah kira-kira ya design implication-nya. Terus ada learning ya. Learning itu yang menyebabkan sistem itu akan menyebabkan user mau untuk belajar gitu ya. Bukan mau untuk belajar itu karena wah selamat ya hebat kamu jagoan langsung jadi mau belajar, bukan yang gitu sih. Jadi maksudnya tuh learning itu kayak gini. Pernah nggak kalian buka aplikasi AutoCAD? Ada yang pernah pakai nggak? Karena kalau saya jujurnya saya nggak bisa ya. Liur. Saya pernah buka itu ya AutoCAD. Sok-sokan saya mau ngerancang breadboard pakai itu macam-macam resistor, kapasitor dan kawan-kawannya gitu ya. Terus pas buka itu feel intimidated gitu ya. Akhirnya gagal, nggak jadi gitu. Ya, tapi itu aplikasi yang harus dipelajari ya. Maksudnya gimana? Nggak usah AutoCAD deh. Photoshop ya. Kalian suka pakai Photoshop? Dulu saya waktu kuliah, ini saya jadi buka kartu ya. Saya waktu kuliah, motivasi saya belajar Photoshop ngapain coba? Ngisengin foto temen. Serius, jadinya jago Photoshop. Jadi misalnya Dimas nih di foto wajahnya tuh saya ambil, disimpan di ini badannya cewek-cewek lagi kayak girl band gitu ya, bawa pom-pom, tapi wajahnya Dimas gitu. Saya seneng banget dulu kayak gitu ya. Jadi senior-senior saya ya, teman-teman saya semua saya bikinin ya. Mungkin kalau saya kuliah zaman sekarang pasti saya akan bikin foto di mana belakangnya saya itu BTS ya. Dikelilingi cowok-cowok BTS, sayanya di tengah gitu ya, direbutin. Enak aja ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa sih Photoshop menurut saya learning-nya ada ya? Karena gini, kalau kita cuman mau sekedarnya aja make itu boleh, bisa. Tapi itu memotivasi kita juga untuk belajar gitu. Oh ternyata kalau kita belajar lebih dalam, fotonya akan lebih keren ya. Nah itu jadi menstimulasi dan memotivasi kita untuk learning lebih jauh. Nah itu kira-kira ya yang dimaksudnya dengan learning. Implikasi desainnya seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya mau dibaca ini Inggrisnya ya silahkan baca aja ya.
Oke, nah ini ya, implikasi desainnya itu adalah design interface encourage exploration. Encourage itu mendorong kita untuk bereksplorasi. Nah, kalian di rumah ada punya nenek yang bisa pakai komputer nggak? Ada? Neneknya jago main komputer atau bisa mengoperasikan komputer? Punya nggak? Nenek gaul semacam itu. Ada? Enggak ya? Atau mamahnya deh, mamah gaul. Mamahnya biasa mengoperasikan komputer, jago komputer. Ada? Kalau mamahnya pasti masih pada muda ya, pasti bisa ya. Tapi kalau nenek ya, nenek pakai komputer gitu ya. Saya rasa kalau si neneknya emang pengen belajar, harusnya sih bisa di-encourage ya. Dan kebetulan untuk PC ya, bukan laptop ya, PC ya. PC itu kan menyediakan ini ya. Ini kan PC gini ya. Tuh di situnya ada tombol power sama restart gitu. Saya dulu ke uak saya bilang, kan suka nanya, balik lagi nanya, Dek ini gimana, Dek ini gimana. Wah udah aja belajar sendiri aja, nanti kalau ngeheng gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Saya bilangnya gini, wah kalau ngeheng restart aja. Nah itu. Pernah nggak kalian gitu, kalau ngeheng restart aja. Terus kalau laptop zaman dulu kan bisa cabut baterai ya. Something happen, cabut baterai gitu kan. Nah jadi ini sebetulnya adalah salah satu cara ya, untuk ini tombol restart ini untuk encourage exploration. Terus misalnya lagi nih, neneknya kalian mungkin ya pengen internetan. Nah kalau saya bilangnya di sebelah kanan atas ada tombol X, something happen, klik aja itu. Udah beres gitu ya. Nah itulah kira-kira ya. Jadi si user itu jangan dibikin takut, aduh takut mencet ini, takut mencet itu, takut salah ya biarin aja, kalau salah terus kenapa? Ya. Berarti tugas kalian sebagai developer harus mensupport mereka dan menghindari mereka dari berbuat salah, atau ketika terjadi kesalahan kalian ada semacam ininya, jalan keluarnya, jalan ekspres untuk keluarnya apa. Gitu sih kira-kira. Ini yang saya ucapkan kayaknya mudah dan indah gitu ya, tapi codingnya enggak loh. Codingnya sama sekali enggak gampang ya. Nah itu ya. Oke, untuk reading, speaking, dan kawan-kawannya, ya ini masih panjang, sampai 69 slide. 3 dulu aja deh, atau tadi berapa sih? Proses yang udah kita bahas sampai ke learning ya. Bentar ya, saya cari dulu prosesnya. Mana nih? Nah ini ya, ini ingat-ingat ya. Dari attention, perception, memory, learning. Kita udah bahas itu ya, yang 2 laginya tidak saya bahas, let's skip it ya. Ada hubungannya dengan MOTD, kognitif proses yang 4 itu. Nah, kalian silakan bikin desain baru, menu intinya aja atau pentingnya aja ala kalian untuk menggantikan aplikasi bla 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 tuh yang ada di smartphone ya. Yang ada di smartphone kalian. Sesuai dengan ini ya. Jadi misalnya, oh saya nggak suka nih aplikasi XYZ ini. Oke deh saya gantiin, saya redesign dan perhatikan kognitif prosesnya. Kognitif prosesnya pilih 2 atau lebih ya. Tadi kita udah bahas 4. Kalian terserah mau bahas yang attention, mau bahas yang apalagi perception atau memory atau learning ya, terserah ya. Silakan kerjakan di Figma masing-masing, terus nanti hasilnya di screenshot aja ya, di screenshot page Figma-nya untuk hasil redesign-nya, terus nanti jelasin analisanya di Word. Itu yang dikumpulinnya itu ya, file Word yang isinya ada halaman hasil SC Figma dan analisanya gitu ya. Untuk MOTD 8. Nah, karena kita udah sore ya. Udah 14.48.
Berarti kurang dari 15 menit dong untuk mengerjakan MOTD-nya. Don't worry, saya kasih waktu tambahan deh sampai jam 4 ya, cukup ya. Sampai jam 4 aja ya. Atau jam 5. Mau sampai jam berapa? Pasti pengen Ibu, jam kalau 5. jam 6 boleh nggak? Boleh. Sampai jam 6 Nah, ya. habis ini. Ya, karena habis ini ada kuliah lagi kayaknya ya. Iya, Bu, ada. Oke, sampai jam 6 ya. Silakan kerjain MOTD-nya. Batas waktunya jam 6. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja karena ini udah makin sore. Saya tuh biasanya bakalan rapat bentar lagi ya. Jadi saya tutup dulu aja. Mudah-mudahan paham ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diikuti ya. Ya nanti recordingnya saya upload ke YouTube. Entah apakah di public atau di unlisted. Soalnya tadi kita ngekritikin aplikasi lain ya. Unlisted aja ya. Bisa dituntut cenah. Oknum dosen X dari Unjani menyebarkan gitu ya. Udahlah unlisted aja nanti ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa MOTD-nya. Jam 6 saya tutup ya. Kita tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.